Dalam pandangan para ulama ahli sunnah, neraka adalah negeri yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang kufur kepadanya, menentang syariatnya, dan mendustakan para rasulnya. Ia adalah siksaannya yang dengan keadilannya dipersiapkan untuk para musuhnya, sekaligus penjaranya yang akan dihuni oleh orang-orang yang zalim dan durhaka kepadanya. Neraka adalah kehinaan yang sangat besar dan kerugian yang mendalam. Tidak ada kehinaan yang lebih hina darinya. Tidak ada kerugian yang lebih besar darinya. Ia adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Dialah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang neraka, termasuk tingkatan-tingkatannya dan para calon penghuninya. Antara lain yang diungkap dalam surat Al-Hijr berikut ini, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut setan semuanya. Ia, jahanam, mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Al-Farrah dalam kitab tafsirnya Ma'ani Al-Quran Dar Al-Mishriyah menjelaskan, sesungguhnya jahanam itu memiliki 7 tingkatan. Setiap tingkatan ada golongan manusia yang mendapat siksa sesuai dengan kadar dosa yang diperbuatnya. Ditambahkan oleh Abu Sinan dari Al-Dhahab sebagaimana dikutip oleh Al-Tsalabi dalam tafsirnya. Neraka itu memiliki 7 pintu, di mana ketujuhnya merupakan tingkatan. Tingkatan yang satu berada di bawah tingkatan yang lain. Tingkatan pertama akan dihuni oleh para ahli tauhid. Mereka mendapat siksa sesuai dengan amal perbuatan dan lama usia mereka di dunia. Namun kemudian mereka akan dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Tingkatan kedua akan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Tingkatan ketiga akan dihuni oleh orang-orang Nasrani. Tingkatan keempat akan dihuni oleh orang-orang Syabi'in, kaum antara Yahudi dan Nasrani. Tingkatan kelima akan dihuni oleh orang-orang Majusi, para penyembah api. Tingkatan keenam akan dihuni oleh orang-orang musyrik Arab. Dan tingkatan ketujuh dihuni oleh orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Mengutip riwayat Al-Qasim dari Al-Husain dari Hajjaj dari Ibnu Juraij, Imam Al-Thabari dalam tafsirnya merinci ketujuh pintu neraka tersebut, yakni Jahannam, Ladha, Huthama, Sa'ir, Saqar, Jahim, dan Hawiyah. Abu Jahal sendiri dimasukkan melalui pintu Jahim. Para ulama sepakat tentang ketujuh nama pintu ini, namun mereka berbeda pendapat mengenai urutan tingkatannya. Dan mereka kembali sepakat bahwa tingkatan atau pintu paling atas adalah Jahannam, sedangkan tingkatan paling bawah adalah Hawiyah, sebagaimana yang diinformasikan Al-Quran. Dalam hal ini tentunya kita tidak mempermasalahkan urutan tersebut, sebab kewajiban kita cukup mengimani keberadaan siksa neraka tersebut. Secara terpisah Al-Quran menyebutkan ketujuh nama pintu atau tingkatan neraka tadi. Pertama, neraka Jahannam. Menurut Yahya Ibnu Salam, selain sebagai nama umum untuk nama-nama neraka, nama Jahannam juga merupakan nama tingkatan pertama. Diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir, Jahannam adalah tingkatan teratas neraka. Ia dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang maksiat. Dikemukakan di muka, tingkatan ini akan dihuni oleh para ahli tauhid. Mereka akan mendapat siksa sesuai dengan kadar dosa dan kesalahannya. Kemudian mereka diangkat dan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga tingkatan ini pun menjadi kosong, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, makna Jahannam dalam ayat, dan kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang kafir, Quran surat Al-Isra ayat 8, menunjukkan makna neraka secara umum, bukan neraka Jahannam sebagai tingkatan pertama, sebab tingkatan ini tidak dihuni oleh orang-orang kafir. Diriwayatkan setelah menyebutkan para penghuni 6 tingkatan neraka paling bawah, malaikat Jibril terdiam. Ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh Jahannam? Malaikat menjawab, wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya. Namun Rasulullah terus mendesak. Akhirnya Jibril mau buka jawaban. Pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertaubat. Kedua, neraka Laza. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata Laza sendiri berarti menyala-nyala. Hal ini sejalan dengan yang diinformasi dalam surat Al-Lail. Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Lail ayat 14. Lantas, siapakah calon penghuni neraka ini? Lanjutan surat tersebut menyampaikan, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Quran surat Al-Lail ayat 15 sampai 16. Menurut Muqatil
Muqatil Ibnu Sulaiman, kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Maksud kalian di sana adalah para penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan. Lebih lanjut, Syekh Al-Samarqandi menafsirkan, maksud kata naran taladha dalam ayat tersebut adalah neraka sangat memberatkan para penghuninya, begitu marah kepada mereka dan menakut-nakuti mereka dengan ringkikan panjangnya. Adapun orang-orang yang akan memasukinya, menurut Al-Samarqandi, adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tauhid dan berpaling dari keimanan, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menghadap untuk menaati setan. Meski saat turunnya ayat ini ditujukan kepada para penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan, tetapi khitabnya berlaku umum. Artinya, siapapun yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan, mereka diancam dengan siksaan yang pedih dalam neraka lazha ini. Ketiga, neraka Huthama. Informasi tentang neraka ini dapat kita temukan dalam surat Al-Humazah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthama. Dan tahukah kamu apa Huthama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Quran surat Al-Humazah ayat 4-8. Lantas siapakah yang diancam dengan siksa neraka ini? Bagian awal surat tersebut menyatakan, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat. Al-Humazah lagi pencela. Al-Humazah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Quran surat Al-Humazah ayat 1-3. Muqatil Ibn Sulaiman menafsirkan, Al-Humazah adalah pelaku namimah atau orang yang suka mengadu domba dan memakan daging bangkai orang lain karena umpatan-umpatannya. Sedangkan Al-Humazah adalah orang yang suka menjuluki orang lain dengan julukan yang tidak disukainya. Berdasarkan ayat tersebut, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat atau gibah, orang yang suka mengadu domba atau namimah, dan orang yang terpedaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat diri mereka kekal di dunia. Padahal sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bermanfaat dan menolong diri mereka hanyalah keimanan dan amalan soleh. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Keempat, neraka Sa'ir. Dalam Al-Quran, makna Sa'ir itu sendiri adalah menyala-nyala. Digambarkan dalam surat Al-Mulk, neraka ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Tatkala dilemparkan ke dalam neraka ini, para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan. Hampir saja neraka itu terpecah lantaran kemarahannya. Setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada, namun kami mendustakannya. Akhirnya terucaplah penyesalan mereka. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala ini. Berdasarkan informasi surat Al-Mulk tersebut, diketahui bahwa di antara calon penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan pemberi peringatan. Ditambahkan dalam surat yang lain, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan para pengikut setan yang jahat. Lanjutan surat itu menyatakan, yang telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa siapa saja yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Quran surat Al-Hajj ayat 4. Hal itu diperkuat oleh surat yang lain. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala, yakni orang-orang yang kafir. Bagi mereka azab yang keras. Quran surat Al-Fathir ayat 6-7. Kelima, neraka Jahim. Diinformasikan oleh Al-Quran bahwa neraka ini akan dihuni oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 10. Orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayatnya dengan melemahkan kemauan untuk beriman. Quran surat Al-Hajj ayat 51. Dalam ayat lain, neraka ini dijanjikan untuk orang-orang yang sesat dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran surat Syu'ara ayat 91. Maksud orang-orang sesat di sana adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk sehingga mereka menyembah selain Allah seperti berhala yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Pantaslah menurut Al-Tabari, Abu Jahal termasuk penghuni neraka ini. Lebih jelasnya lagi, para pendusta calon
calon penghuni neraka ini dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka jahim. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 10-16. Keenam, neraka Saqar. Di antara calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang tidak salat, tidak menyantuni orang miskin, orang yang suka membicarakan yang batil, dan orang yang mendustakan hari pembalasan. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Al-Quran, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Quran Surat Muddatsir ayat 42-46. Tak hanya itu, neraka Saqar akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang berdosa dan sesat. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka Saqar. Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Ketujuh, neraka Hawiyah. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Disebutkan pula bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni neraka ini. Sebab dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Orang munafik sendiri adalah orang-orang yang ikrar beriman, beramal seperti orang-orang yang beriman, namun hatinya adalah hati orang-orang yang kufur. Sungguh neraka adalah negeri kesengsaraan yang sangat mengerikan. Seringan-ringannya siksaan di dalamnya sama sekali tak bisa dianggap enteng. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang keadaan neraka. Wahai Jibril, gambarkanlah kepadaku keadaan neraka dan panasnya. Malaikat Jibril menjelaskan, sesungguhnya Allah menciptakan neraka, kemudian menyalakannya sejak 1000 tahun sampai memerah. Kemudian dia menyalakannya lagi selama 1000 tahun sampai memutih. Kemudian dia menyalakannya lagi selama 1000 tahun sampai menghitam. Tak heran jika neraka itu hitam dan gelap. Dan demi zat yang mengutusmu Nabi pembawa kebenaran, andai sebuah baju penghuni neraka diperlihatkan kepada penduduk bumi, niscaya para penduduk bumi akan mati seluruhnya. Andai setimba minuman neraka dikucurkan ke air yang ada di bumi, niscaya manusia yang mencicipinya akan terbunuh. Panjangnya rantai penghuni neraka adalah 70 siku, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran Surat Al-Haqqah ayat 32. Andai satu hasta rantai itu yang panjangnya dari timur dan barat diletakkan di atas gunung-gunung di dunia, niscaya gunung-gunung tersebut akan meleleh dan hancur. Kemudian seandainya ada seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan ke bumi, maka para penduduk bumi akan mati karena saking baunya aroma orang yang dimasukkan tadi. Alhasil, beratnya siksaan dunia tak bisa dibandingkan dengan siksaan neraka. Seberat-beratnya siksaan dunia berujung kematian, sementara di neraka tatkala daging dan kulit mereka hancur, daging dan kulit itu akan diganti dengan daging dan kulit yang lain. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Wallahu a'lam.